Dalam beberapa hari ini di FYP saya sering banget ngelihat orang-orang Malaysia, TikToker Malaysia yang mereka itu ngerasa negaranya tidak terlalu diakui dari segi hiburan ya, seperti film dan juga musik oleh warga negara Indonesia. Saya nggak tahu kenapa mereka kayak gitu. Mungkin pertama kali karena adanya film mereka yang mereka banggakan di baru-baru ini, yaitu berjudul Sheriff, yang ternyata nggak laku filmnya di Indonesia, yang menurut mereka film itu sangat bagus. Nah, dari film itu akhirnya berujung ke lama-lama ke musik. Kenapa musik Indonesia itu lebih diterima di Malaysia, sedangkan musik Malaysia itu nggak bisa diterima di Indonesia gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ya kenapa bisa begitu. Mungkin kita bisa diskusi bersama di kolom komentar. Kenapa rakyat Malaysia itu membutuhkan validasi kepada orang Indonesia, kayak membutuhkan pengakuan kalau lagu-lagu mereka tuh enak-enak, film mereka tuh bagus-bagus. Mungkin film yang bisa kita terima itu hanya Upin Ipin ya, yang sampai sekarang masih setia di MNC TV. Cuman kalau misalnya untuk film dan musik, coba kalian tahu nggak film-film terbaru Malaysia ataupun film Malaysia yang lumayan laku di Indonesia selain film Munafik horor ya. Terus lagu Malaysia kita tahu nggak sih? Kalau misalnya zaman sekarang mungkin saya taunya Noh Saleh. Itu adalah salah satu musisi Malaysia yang lumayan terkenal di pecinta musik indie di Indonesia karena memang lagu-lagunya bagus-bagus. Selain itu saya nggak tahu sama sekali band-band ataupun penyanyi Malaysia saat ini. Kalau zaman dulu kita mengenal Siti Nurhaliza, Cintaku bukan di Sheila Majid, sinaran. lalu ada, kalau dari band kita ada Slam, Ku sangkakan ada Exis yang lumayan laris di era 90-an awal di Indonesia ya. manis di bibir. Menuju era 90-an akhir, musik-musik kita berjaya di negeri sendiri. Sekalian sama film-filmnya juga ya. Nah, ini yang jadi alasan kenapa warga Malaysia kok kayak envy gitu, kayak iri sama Indonesia di hiburannya. Karena di mereka itu, hiburan Indonesia itu merajai ya. Film maupun musik itu sangat laris. Tapi film dan juga musik Malaysia di Indonesia itu sama sekali kita nggak ngelirik. Coba alasannya apa ya? Kenapa film ataupun musik Indonesia itu laris di Malaysia, dan kenapa film ataupun musik Malaysia sama sekali nggak laku di sini? Coba kita bahas bersama yuk di kolom komentar. Oke guys ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mereaksi sebuah video dari TikTok, di mana dalam video tersebut ada netizen dari Malaysia yang marah-marah karena mereka merasa bahwa film yang sudah mereka produksi dengan biaya yang sangat banyak, dan bagi mereka film tersebut sangatlah berkualitas dan seharusnya mendapatkan pasar yang sangat luas, bukan hanya di Malaysia tetapi harusnya di luar negeri, terutama Indonesia, karena ekspektasi dari karena ekspektasi dari rakyat Malaysia ini bahwa film mereka ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia ya, sehingga bisa memberikan tentu penghasilan yang besar ya. Apalagi kita tahu bahwa dari segi jumlah penduduk Indonesia ini sangat banyak ya daripada Malaysia. Nah, apabila ada satu film yang tidak laku di Malaysia tetapi laku di Indonesia, secara hitungan matematika mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, sangat besar. Namun sayangnya masyarakat Indonesia saat ini itu sudah pilih-pilih ya. Mereka tidak sembarangan langsung suka ketika ada film-film dari luar ya. Ada juga film-film dalam negeri yang gagal, dan itu sesuai selera, sesuai keinginan masyarakat Indonesia yang mereka sesuaikan dengan kultur, dengan budaya, atau dengan konsep keyakinan atau hal-hal yang mereka merasa bahwa ini relevan atau layak untuk ditonton ya. Jadi bukan ya karena ini dibuat oleh Malaysia langsung ditonton, karena ini dibuat oleh negara itu langsung ditonton ya. Belum tentu juga film Amerika bisa laku di Indonesia ya, bahkan film kita sendiri juga belum tentu laku. Sedih kan bila tahu hakikat ya, orang asing tak tengok filem kita, ni bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita, dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa.
Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di Parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi, siapa dah tengok filem Sheriff? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi jangan lupa follow Makcik ya. Makcik ini minta follow guys. Ya, saya rata-rata menemukan influencer dari Malaysia. Di akhir-akhir video mereka selalu minta follow gitu ya. Jangan lupa klik butang follow. Ya, jangan-jangan mereka buat video ini hanya untuk utamanya adalah follow-nya itu. Lalu yang berikutnya kembali ke film tadi ya. Menurut saya ini sangat aneh sekali ya ketika film Sheriff dari Malaysia ini tidak laku lalu kemudian yang disalahkan adalah negara-negara lain. Ya, kalau buat film, menurut saya tidak perlu harus mendapatkan pengakuan atau validasi dari negara lain. Kita nikmati dalam negeri kita saja. Ya, kalau memang toh di luarnya laku, nah itu kita anggap sebagai bonus. Nah, ini tentu berbeda dengan film-film Indonesia, guys. Ya, film-film Indonesia tanpa harus laku keras di luar negeri, cukup kita di dalam Indonesia saja sudah bisa memberikan keuntungan yang banyak. Ya, sudah memberikan attention yang luar biasa karena ya didukung dengan jumlah manusianya yang banyak. Gila, gue benar-benar speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini karena narasi mereka itu loh ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang benar-benar kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka mau dari Thailand aja kita nonton, mau dari Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Filem Sheriff dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Aku nak mantap daripada Zul Arifin, Syafiq Kyle, Elizabeth Tan dan ramai lagi. Filem ni intensity dia memang laju. Dia punya plot twist membuatkan penonton-penonton berfikir apa akan jadi seterusnya. Syafiq Yusof pernah cakap dalam satu podcast, nak buat plot twist ni bukanlah kerja senang. Dia kena predict apa yang penonton-penonton akan fikir kalau scene ini berlaku. Kepada korang ataupun rakyat-rakyat Indonesia yang belum lagi tengok filem ni, korang pergilah tengok di Pawagam. Pada korang yang dah tengok filem Sheriff ni, scene ataupun momen manakah yang menjadi favourite korang? Beritahu sikit. Baru-baru ni filem Sheriff berjaya mencatat kutipan lebih 60 juta ringgit, membuatkan ia menjadi filem kedua paling laku dekat Malaysia. Memang hebatlah sebab filem Sheriff ni budak-budak tak boleh tengok, tapi sales dia masih lagi tinggi. Tapi kalau ikutkan, filem Sheriff ni memang best dari segi storyline, lakonan and so on. Kalau korang tengok ranking kutipan paling laku untuk filem tempatan top 10, boleh nampak ada Mak Kilau, Sheriff, Polis Evo, bawah tu ada Mekamato dengan Malbat. Menunjukkan dalam recent years sejak beberapa tahun kebelakangan ini, filem tempatan semakin popular. Menunjukkan yang orang awam, rakyat Malaysia sudah mula menerima filem-filem lokal. Kalau ingat zaman-zaman dulu kita nak tengok filem Melayu ni rasa macam aduh nanti yang keluarnya hauk dengan lawak-lawak bodohnya, dengan rempiknya apanya. Benda tu dah berubah sekarang. Sejak kebelakangan ni filem-filem tempatan semakin padu, semakin power. Okay, satu sebab kenapa semakin padu sebab dalam recent years juga filem-filem tempatan ni
tidak ditapis secara ekstrim. Mungkin ada beberapa potongan sahaja. Sebab itulah kualiti dia terjaga. Bila aku dah sembang pasal tengok movie ni, aku nak tanya korang lah. Korang dekat rumah bila nak start tengok movie ataupun series, korang tak ada makan apa-apa ke? Tak ada apa-apa snack, kudapan ke? Sebab kalau aku, kalau tak ada snack, tak ada kudapan, movie tak gerak weh. Makanan tu kena ada dulu. Jadi hari ni aku nak recommend satu snack yang korang boleh makan sambil tengok movie. Ning dia. Film Malaysia nggak laku di Indonesia, netizen Malaysia nggak terima. Jadi film Sheriff Narco Integrity produksi Malaysia nggak laku di pasar bioskop Indonesia. Salah satu tiktoker asal Malaysia, @takibasker, nggak terima. Dia mempertanyakan kenapa film itu gagal tembus di bioskop Indonesia, sedangkan film-film Indonesia diterima dengan baik di Malaysia. Padahal katanya film Sheriff laris di Malaysia dan keuntungannya mencapai 60 juta ringgit. Dia juga bilang nasionalisme masyarakat Indonesia tinggi dan lebih milih nonton film negaranya sendiri. Yang menarik, sikap berbeda ditunjukkan sutradara film tersebut, Syafiq Yusof. Dia membantah adanya sentimen anti-Malaysia di kalangan penonton Indonesia. Syafiq justru bilang kegagalan filmnya ini bisa menjadi pembelajaran baginya untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Emang sih ada persaingan kebudayaan yang meruncing di antara Indonesia dan Malaysia. Tapi masyarakat Indonesia cukup terbuka dan menyambut karya Malaysia yang dianggap bagus kok. Kartun Upin Ipin dan Bobo Boy misalnya disambut dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Jadi gagalnya film Sheriff di Indonesia bukan karena sentimen anti-Malaysia ya. Ya betul guys ya, ini bukan sentimen anti-Malaysia, tapi ya dari lebih kepada selera ya, suka atau nggak suka, senang atau nggak senang ya. Film Upin Ipin itu ya siapa yang nggak tahu ya, di Indonesia itu sangat-sangat viral sekali. Dan itu sudah menjadi tontonan dari kita kecil guys ya. Film Upin Ipin mendapatkan sambutan yang sangat luas, setiap hari ditonton oleh masyarakat Indonesia ya. Itu bukan anti Malaysia, tapi karena emang ya suka aja gitu guys ya. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasar Indonesia? Izin menanggapi ya Bang Takib. Teman-teman semua, konten saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menciptakan polemik atau permusuhan di antara warga negara manapun ya. Ini Bang Takib ini dari Malaysia, dia seorang influencer terkenal, YouTuber terkenal yang selalu membuat konten soal hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ya. Dan dalam VT-nya yang ini dia menyoroti masalah kenapa film dan lagu Malaysia kurang diminati oleh warga Indonesia ya. Dan menurut salah satu poin yang disebutkan oleh beliau, itu warga Indonesia nasionalismenya terlalu tinggi. Itu tidak benar ya. Jadi warga Indonesia itu suka semuanya. Dari seluruh dunia kita nak tonton, kita nak dengarkan ya, kita menikmati semua genre ya, dari segala macam bahasa ya. Bahkan film India kita suka, Korea, Chinese ya, Jepun ya, kemudian dari Amerika Latin. Dulu kita mengalami zaman telenovela, film-film dari Meksiko, dari Venezuela masuk ya, dalam bahasa asli maupun di dubbing kita pernah menonton itu. Film-film Jepang, serial Jepang pun pernah masuk ke negara kita ya. Dan kita semua bisa menonton dan menikmati itu semuanya ya. Jadi tidak benar kalau kita nggak suka dengan karya seni warga Malaysia ya. Nah ini menurut analisa saya ya, dan pengalaman pribadi saya, kenapa film-film Malaysia, lagu-lagu Malaysia kurang populer di negara kami ya. Satu, karena bahasa ya. Jika kalian warga Malaysia, musisi Malaysia, dan membuat film Malaysia, membuat semua karya Anda dalam bahasa kami, cakap bahasa Indonesia, dalam dialek bahasa Indonesia, besar kemungkinan karya seni Anda, lagu-lagu Anda, film Anda akan bisa diterima secara luas di Indonesia. Apalagi dipromosikan secara masif ya. Jadi kalianlah seniman-seniman Malaysia harus mempromosikan itu kepada warga kami. Dan silakan gunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Anda mau jualan di Indonesia, mau laku produk-produk Anda, karya seni Anda, gunakan bahasa kami ya. Dan itu yang dilakukan oleh para YouTuber ya, dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, dan lain-lain. Mereka menginginkan penonton yang banyak dari netizen kami yang mereka belajar bahasa kami dan berbicara dalam bahasa Indonesia macam itu ya. Jadi itu adalah logika
ya. Kalau Anda ingin supaya mendapatkan penonton yang sangat banyak dari warga Indonesia, ya Anda harus menciptakan karya seni Anda dalam bahasa kami, bahasa Indonesia, ya. Itu nasihat dari saya, saran dari saya, ya. Jadi bagaimana cara menjual lagu-lagu Malaysia supaya lebih bisa dinikmati oleh warga Indonesia? Sesuaikan dengan selera kami, gunakan bahasa Indonesia, ya. Film-film Malaysia juga macam itu, harus gunakan bahasa Indonesia, dialek dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, nanti kalau ada warga Anda yang marah-marah, kenapa orang Malaysia buat film dalam bahasa Indonesia, ya? Ada politisi Anda yang marah-marah, ya. Nah, silakan Anda tentukan sikap, Anda mau mengabaikan mereka atau tidak, ya. Kalau saya nggak peduli, ya. Saya ini berjualan, saya ingin menjual produk saya kepada warga Indonesia, sebab itu saya pakai bahasa Indonesia, ya. Anda mau cakap macam apa, ya saya tak peduli, karena ini memang saya berniat bisnis, ya, untuk mendapatkan konsumen warga Indonesia yang sebanyak-banyaknya, ya. Itu saran dari saya, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk lagu-lagu, ya, mohon variatif, ya, jangan terlalu boring, ya. Karena apa? Karena dibandingkan kreativitas kami, dibandingkan dengan kreativitas Anda di Malaysia soal lagu-lagu genre, ya, kami jauh lebih kreatif, ya. Harus diakui, Anda pun mengakui bahwa lagu-lagu Indonesia jauh lebih sedap didengar, ya. Didengarkan enak lagunya, ya. Liriknya pun juga sedap, ya, bagus, ya. Kau dan aku tercipta oleh waktu, ya kan. Terus apa lagu apa lagi, ya? Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia, izinkan ku bicara, ya kan. Lagunya Judika, ya, Cinta Karena Cinta. Nah, lagu-lagu kami itu enak didengar, sedap gitu loh, ya. Jadi, dan lagu-lagu kami itu temanya bukan tema apa, cinta dua kaum atau dua agama yang berbeda macam itu. Kalau lagu-lagu Malaysia itu selalu kayaknya, ya, masalahnya cinta beda agama, beda bangsa dan lain-lain gitu, ya. Harus lebih variatif gitu, ya. Jadi lagunya itu banyak variasinya, bisa jazz, bisa reggae, bisa koplo, bisa macam-macam, ya. Jadi jangan terpaku kepada genre-genre terbatas, ya, terhad, ya, bahasa Anda terhad, ya. Dan nyanyikan lagu-lagu itu dalam bahasa Indonesia, ya. Buat lagu-lagu yang bisa diterima oleh orang Indonesia. Kalau Anda ingin laku lagu-lagu Anda di Indonesia, ya. Nah, itu pendapat saya. Jadi tidak benar bahwa kami membenci Malaysia atau tidak menyukai produk-produk atau karya-karya seni dari Malaysia, ya. Karena kami nasionalisme sangat tinggi. Enggak benar kayak begitu, ya. Kami orangnya penyuka segalanya, menerima segalanya. Anda punya produk yang bagus, karya seni yang bagus, kita bisa mendengar, kita mau dengar, kita mau tengok itu semua, ya. Kita mau menikmati itu semua. Perbaiki kualitas, variasi genre dan lain-lain. Kemudian gunakan bahasa kami. Semoga ini bisa membantu seniman Malaysia untuk menciptakan karya yang lebih baik dan menjual itu kepada warga kami. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang. Yang belum follow silakan follow saya dan Bang Takib, dan kemudian yang berikan like, terima kasih semuanya. Oke guys, ya, menurut saya masukan dari Bapak ini, ya, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh rakyat Malaysia, ya, bahwa bukan berarti Indonesia ini anti dengan Malaysia. Semua lagu-lagu, film atau karya seni dari Malaysia, jangankan dari Malaysia, dari negara yang lain, Jepang, Thailand, Cina, ya, dari Eropa juga, dari Amerika, itu semua bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia jika, ya, kita suka, ya. Kalau nggak sesuai selera, kita nggak suka, ya nggak suka, jadinya nggak laku, ya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi tidak perlu harus memikirkan bahwa ini karena dari Indonesia
karya seni mereka bisa diterima dengan baik di Malaysia, harusnya kita dari Malaysia ketika membuatkan karya seni harus bisa diterima baik juga oleh Indonesia. Ya, begitu juga dengan lagu-lagu ya. Kalau lagu-lagu dari Malaysia guys ya, lagu-lagu tahun 80-an 90-an, wah itu sangat banyak tuh diterima, bahkan sampai dengan saat ini orang-orang Indonesia masih suka menikmati lagu-lagu lama dari Malaysia ya. Tapi kalau untuk lagu-lagu terbaru guys ya, saya jarang untuk mendengarkan, atau mungkin orang Indonesia ya pada nggak tahu atau nggak mengenal lagu-lagu yang terbaru dari Malaysia. Masyarakat Indonesia lebih menikmati atau merasa lebih nyaman mendengarkan musik-musik yang diciptakan oleh artis atau penyanyi-penyanyi dari Indonesia ya. Mungkin karena lebih relevan atau lebih dengan sesuai dengan seleranya. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan rakyat Malaysia bisa mendengar dan menjadi bahan koreksi bagi mereka. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa.